Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibni Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita pada malam ini menempati tempat yang baru. Kita berdoa semoga Allah memberkahi tempat yang mulia ini, dan semoga Allah memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menjadikan semua yang kita lakukan di jalan dakwah, di jalan menuntut ilmu, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita mengkaji tafsir surat Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baca Bang Jenu. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-sekali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu bihadal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, yaitu dengan negeri Makkah. Jadi huruf lam di sini la az-zaidah. Huruf lam bukan diartikan tidak, tetapi lam az-zaidah lit-ta'kid. Dalam bahasa Arab artinya lit-ta'kid, untuk menguatkan. Jadi artinya aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menyebutkan negeri Makkah yang menunjukkan keagungannya. Jadi negeri yang paling mulia, kota yang paling mulia di dunia ini adalah kota Al-Makkah. Maka Allah bersumpah menyebutkannya. Dan juga karena di dalam Makkah atau di kota Makkah terdapat masjid yang paling mulia,
yaitu Masjidil Haram, yang sholat di dalamnya pahalanya 100.000 dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Jadi kota Mekah adalah kota yang sangat agung, kota yang sangat mulia, karena di dalamnya terdapat syiar-syiar tauhid, syiar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah tawaf atau ibadah sa'i antara Safa dan Marwah, dan juga sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Jadi orang yang sholat 1 hari di Masjidil Haram seperti orang yang sholat 100.000 hari di masjid-masjid yang lainnya. 100.000 hari itu hitungannya berapa tahun? Kan 300 tahun. Jadi 1 tahun itu berapa hari? 360. Ini 100.000. Jadi 100.000 dibagi 360, kurang lebih 200 lebih, 270. Ini subhanallah. Ini menunjukkan kemuliaan kota Mekah, karena ibadah di dalamnya, terutama di Masjidil Haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bersumpah menyebutkan kota Mekah, karena kota Mekah adalah kota tempat Nabi SAW mengawali dakwanya. Jadi kota Mekah menjadi kota yang paling agung, karena kota Mekah adalah kota diturunkannya Al-Quran. Karena kota Mekah adalah kota diturunkannya Al-Quran. Jadi yang paling mulia di sisi Allah tidak jauh dari Al-Quran. Jadi semua yang paling mulia, baik kota ataupun manusia ataupun malaikat ataupun waktu, semuanya berhubungan dengan Al-Quran. Jadi subhanallah, kenapa kota Mekah menjadi kota yang paling mulia? Jawabannya, karena kota Mekah adalah kota tempat diturunkannya Al-Quran. Jadi surat-surat yang Makkiyah itu lebih banyak daripada surat Madaniyah. Jadi cukuplah kemuliaan yang sangat agung disebutkan kota, kemudian disebutkan surat Al-Quran. Contohnya surat Al-Balad ini, surat Makkiyah, Makkah, subhanallah. Kemudian surat Al-Fatihah, Makkiyah. Maka Makkah menjadi kota yang paling mulia dikarenakan kota Makkah adalah kota diturunkannya Al-Quran yang terbanyak. Kemudian apabila ditanyakan siapakah malaikat yang paling mulia, ini malaikat Jibril, karena tugasnya menyampaikan Al-Quran. Padahal malaikat yang membagi rezeki siapa? Mikail membagi rezeki. Jadi malaikat yang membagi, yang ditugaskan menyampaikan ilmu, malaikat Jibril. Malaikat yang tugasnya membagi rezeki, Mikail. Tetapi malaikat Jibril Sayyidul Malaika, tuannya malaikat, bukan Mikail.
Nabi Muhammad SAW seorang nabi yang paling mulia karena mukjizatnya Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahkan Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan secara sempurna pada malam Lailatul Qadar. Maka apabila demikian, adalah kita semangat dengan Al-Quran, bersungguh-sungguh dengan Al-Quran apabila kita ingin mulia di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya, dan juga mendakwakannya serta memperjuangkannya. Kembali kepada firman Allah, la uqsimu bihadzal balad. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, hada qasamun minallahi tabaraka wa ta'ala bi Makkah ummil qura. Ayat ini menjelaskan sumpahnya Allah, menyebutkan kota Makkah ummul qura, ibunya negeri-negeri. Jadi semua negeri yang ada di dunia itu anak, ibunya adalah kota Makkah, ummul qura. Kalau dikatakan ibunya negeri-negeri, itu menunjukkan keagungan kota Makkah. Fi hali kaunis sakin fiha liyunabbiha ala adamati qadriha fi hali ihrami ahliha. Dalam keadaan atau kondisi orang-orang tinggal di sana, untuk mengingatkan agungnya kota Makkah fi hali ihrami ahliha. Demikian pula ketika orang-orang yang ada di Makkah dalam keadaan ihram. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la uqsimu bihadzal balad ay Makkah. Aku bersumpah, aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, ay Makkah, itu dengan negeri Makkah. Dan Makkah ini apabila hilang, Makkah tidak akan hilang sampai hari kiamat. Makkah tidak akan hilang sampai menjelang hari kiamat. Di kota Makkah ada, kota Madinah juga ada. Adapun kota-kota yang lain sudah lenyap. Adapun kota-kota yang lainnya sudah lenyap karena Makkah ini simbol Islam. Terutama Ka'bah adalah simbol Islam. Apabila Ka'bah masih ada, berarti Islam masih tegak. Apabila Ka'bah masih ada, berarti Islam masih tegak. Dan apabila Islam masih tegak, dunia ini masih dijaga oleh Allah. Tetapi apabila Ka'bah sudah hilang menjelang hari kiamat nanti, Ka'bah dicabut oleh Allah, maka berarti Islam tidak tegak lagi. Kemudian apabila Islam tidak tegak, maka tanda hari kiamat akan tiba. Jadi simbol Islam itu Makkah. Kita mencintai Palestina, tetapi kita lebih mencintai Makkah daripada Palestina.
Jadi sesuatu itu dudukkan pada tempatnya. Bukan berarti kita membenci Palestina, sekali-kali tidak. Kalau kita balik bertanya, apakah kita masih berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza? Jadi kita benar-benar cinta karena Allah. Apakah kita masih mendoakan? Atau doa kita sudah berhenti karena sudah tidak viral? Sampai masih doa enggak? Enggak Ustaz, karena sudah tidak viral. Subhanallah. A'udzubillah. Kita mencintai saudara-saudara kita di Gaza. Kita berdoa semoga Allah menolong mereka. Semoga Allah membalas kezaliman orang-orang Yahudi. Itu kewajiban. Mendoakan mereka itu kewajiban. Mendoakan kaum muslimin dimanapun berada kewajiban. Tetapi jangan sampai kita yaitu menyepelekan Mekah. Karena orang-orang kafir pun memahami perang ini perang agama. Jadi awalnya Palestina, suatu saat yang diperangi adalah kota Madinah dan kota Mekah. Ini karena perang agama, simbol agama ini ada di Mekah. Simbol agama Islam ada di Madinah. Dan juga ada di Masjidil Aqsa. Tetapi kalau urutannya, yang paling mulia adalah Mekah. Kemudian yang kedua Madinah, yang ketiga baru Masjidil Aqsa. Ini urutannya, karena sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Kemudian sholat di Madinah atau di Masjid Nabawi pahalanya berapa? 1.000. Kemudian sholat di Masjidil Aqsa pahalanya berapa? 500. Bukan kita menyepelekan, sekali-kali tidak. Kita mencintai Palestina. Apabila demikian kita mengetahui kesalahan, yaitu orang-orang yang mencela kerajaan Arab Saudi. Padahal kerajaan Saudi ini khadimul haramain, penjaga, pembantu. Jadi namanya subhanallah khadim, pembantu al-haramain, dua haram. Itu haram Mekah dan haram Madinah. Jadi orang-orang barat, orang-orang kafir, mereka membuat propaganda supaya umat Islam ini membenci kerajaan Arab Saudi. Membenci secara tidak langsung, membenci kota Mekah dan kota Madinah. Alhamdulillah. Karena tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya supaya Mekah ini dilenyapkan. Jadi kalau perang agama, Mekah ini dilenyapkan. Jadi Al-Quran dihapus, Ka'bah diambil, dan pada akhir zaman nanti, pada akhirnya Ka'bah dihancurkan oleh musuh-musuh Allah. Ketika tidak ada lagi yang memakmurkan kota Mekah dengan la ilaha illallah, dengan tauhid dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau tinggal di kota ini. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau tinggal di kota yang suci ini. Itu di kota Makkah, kota kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai kota Makkah itu tanda iman. Mencintai kota Madinah tanda iman. Mencintai Palestina juga tanda iman. Membenci kota Makkah, membenci kota Madinah, membenci Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, itu tanda kemunafikan. Membenci yaitu kota tiga tersebut, kota yang mulia di sisi Allah, adalah tanda kemunafikan. Jadi kita mencintai kota Mekah karena kota Mekah adalah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Mekah dan beliau diutus menjadi seorang nabi di kota Mekah.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwanya di kota Mekah. Dan kota Mekah adalah kota yang terbanyak diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau kita mempelajari surat-surat Al-Quran, maka surat Makkiyah lebih banyak daripada surat-surat Madaniyah. Surat-surat Makkiyah lebih banyak daripada surat Madaniyah. Apa faedah yang diambil? Jadi di antara faedah yang diambil, bahwasannya jalan para nabi dan para rasul adalah jalan ilmu. Jadi di Mekah itu situasinya itu bukan situasi yang nyaman, situasi yang dikejar-kejar, ditindas. Banyak sahabat yang dibunuh di kota Mekah oleh orang-orang Quraisy. Kaum muslimin diboikot selama 3 tahun di kota Mekah. Diboikot 3 tahun. Nabi SAW sholat di Masjidil Haram, dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Bahkan beliau dilempari ari-ari onta yang berlumuran darah. Ini di kota Mekah. Tetapi kok Al-Quran kok banyak turun di mana? Di Mekah. Ini menunjukkan apa? Jalannya para nabi itu jalan ilmu. Jadi ditindas tidak masalah, ilmu tetap jalan. Jadi jalannya para nabi itu jalan ilmu. Ditindas bukan ayo kita berontak, ayo kita lawan. Nabi SAW bisa saja mengutus sahabat-sahabat yang pemberani seperti Umar untuk katakan menculik siapa? Abu Jahal. Umar selesaikan Abu Jahal. Tidak itu. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ngajinya itu di malam hari ketika orang-orang Quraisy sudah tidur. Beliau mengajar di sofa di rumahnya Al-Arqam, Ibnu Al-Arqam. Nabi SAW mengaji di atas. Kenapa? Supaya tidak ketahuan orang. Karena awal mula dakwah ini secara apa? Sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita mikir enak-enakan, ya yang dalam keadaan sulit ya sedikit-sedikit saja. Yang paling banyak turunnya yaitu Madinah. Al-Qurannya paling banyak di Mekah, malah paling banyak Al-Quran itu di Mekah. Makkiyah. Kemudian kota Mekah itu kota tauhid, karena di Mekah tidak ada syariat yang lain kecuali sholat. Sholat pun di akhir-akhir periode Mekah. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah baru Nabi SAW diangkat, yaitu ke langit yang ke-7 pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana metode dakwah Nabi SAW di Mekah? Mengajar tauhid, menanamkan tauhid, akidah kokoh tentang masalah manhaj, perhatikan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di kota Mekah. Maka Allah bersumpah dengan kota Mekah. Jadi ada pun kota yang indah pemandangannya dan disebut di dalam Al-Quran. Kota ini katakan yang paling indah di Arab itu kota Abha. Abha itu adalah kota yang dingin terus. Padahal Arab kan ada musim apa? Musim panas, hijau, dingin. Wah, dipuji. Ya karena indahnya dunia itu ketika berjuang dengan Al-Quran. Ketika yaitu seorang itu beribadah kepada Allah. Simbolnya Mekah. Dan simbolnya ada kota apa? Kota Madinah. Tidak ada, wah ini saking cantiknya, luar biasa pemandangannya, luar biasa banyak binatang-binatang, flora dan apa? Faunanya. Ini Mekah ini keresan. Bahkan Nabi Ibrahim berkata, Rabbi inni askantu min durriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku menempatkan anakku,
putraku Ismail. Di lembah gak ada pertaniannya, gak ada manusianya, batu tok. Inda baitikal muharram, tetapi di samping masjidmu yang suci, muharram, di samping Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, supaya anak-anakku menegakkan salat. Jadi demikian, dunia ini dijaga oleh Allah apabila ada la ilaha illallah, ada tauhid, ada ibadah. Jadi apa keindahan kota Mekah? Apa keindahannya? Kesana kok nyari pemandangan, kesana itu nyari pahala apa? Sebanyak-banyaknya. Jadi maka Allah memuji. Maka kisah Al-Quran itu kisah tauhid. Kisah para nabi itu bukan kisah drama, bukan kisah cinta, bukan kisah dongeng-dongeng apa gitu. Kisah mereka adalah kisah orang yang memperjuangkan la ilaha illallah, memperjuangkan ibadah hanya kepada Allah. Kisah orang-orang yang berjuang mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah para nabi bukan kisah orang yang rebutan apa? Kekuasaan. Balik lagi apa? Kekuasaan. Gara-gara pilpres ini, mari-mari ini. Gara-gara pilpres kita mari-mari. Kita selesai sudah. Kita menyatakan sami'na wa ata'na, dan kita mendoakan kebaikan kepada pemimpin yang apa? Terpilih. Jangan mengatakan ini masif, ini sistematis, ini terstruktur. Ini selesai sudah. Ini biarkan mereka-mereka yang aktivis haroka yang tidak paham agama yang mengatakan demikian. Adapun jalannya Al-Quran dan jalan hadis Nabi SAW mengajarkan kita untuk mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Kemudian salah satu maknanya, kita lanjutkan, wa anta hillun bihadal balad, dan engkau menghalalkan kota yang suci ini. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dihalalkan oleh Allah menaklukkan kota Mekah. Wa anta hillun ay wa anta halalun. Jadi hillun artinya engkau tinggal, dan hilun juga artinya halalun. Engkau dihalalkan menaklukkan kota Mekah. Karena kota Mekah itu simbol kesyirikan. Simbol, padahal kota Mekah ini dibangun Nabi Ibrahim supaya digunakan mentauhidkan Allah. Orang-orang Quraisy meletakkan 360 berhala di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu ada 360 berhala. Di dalam Ka'bah ada berhalanya. Bahkan subhanallah, ada berhala Nabi Ibrahim, ada berhala Nabi Ismail. Nabi SAW sedih sekali. Jadi beliau ketika menghancurkan berhala tersebut berkata, qatalallahu Quraisy, semoga Allah melaknat orang-orang Quraisy. Mereka dusta. Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan undian. Di dalam berhala tersebut Nabi Ibrahim membawa undian, membawa yaitu apa? Anak panah. Nabi Ismail membawa anak panah, simbol itu adu nasib. Padahal di dalam sejarah Nabi Ibrahim itu menghancurkan apa? Berhala. Loh kok bisa? Malah dibuatkan patung Nabi Ibrahim oleh orang-orang Quraisy. Jadi Nabi SAW selama di Mekah beliau hanya sedih saja, tidak berbuat apa-apa. Beliau sholat di Masjidil Haram, banyak saji-sajian, banyak dupa, banyak yaitu garu yang dibakar untuk mengasapi berhala-berhala yang dipuja oleh orang-orang Quraisy. Tidak main-main, 360 berhala, banyak sekali. Pojok kanan, pojok kiri, depan, belakang, samping Ka'bah ini penuh dikelilingi berhala.
mungkin ada tempat kecuali ada apa? Berhalanya. 360. Maka Allah mengizinkan. Wa anta hillum bihadal balad. Engkau dihalalkan menaklukkan kota Mekah. Engkau dihalalkan menaklukkan kota Mekah supaya menjadi negeri Islam yang sebelumnya menjadi negeri apa? Kafir. Mekah itu negeri syirik. Maka Nabi SAW diwajibkan hijrah. Para sahabat hijrah. Namanya hijrah itu pindah dari negeri kufur menjadi ke negeri Islam. Itu namanya hijrah. Jadi Mekah sebelum ditaklukkan kota Mekah menjadi negeri kesyirikan. Karena banyaknya kesyirikan di dalamnya, banyaknya perbuatan jahiliyah. Bayangkan kota yang paling suci, masjid yang paling suci digunakan tawaf dengan telanjang. Ya Allah subhanahu. Ini jahiliyah itu merajalela. Setiap muncul jahiliyah satu, akan datang jahiliyah yang lebih jahiliyah lagi. Demikian jahiliyah, bukan berarti jahiliyah ini berkurang, tambah. Di antara berhala yang ada di Masjidil Haram, ada berhala Isaf dan Nailah. Isaf ini pemuda dari Yaman, Nailah juga dari Yaman. Tawaf telanjang zina di Masjidil Haram. Dilaknat oleh Allah menjadi batu. Oleh orang-orang Quraisy tetap diletakkan di Ka'bah atau di Masjidil Haram supaya menjadi pelajaran. Silahkan tawaf dengan telanjang, tapi jangan sampai terjadi apa? Perzinahan. Tapi anehnya, Isaf diletakkan di sofa, Nailah di marwah, disembah dari selain Allah. Disembah, padahal ini pemuda zina, ini pemudi yang berzina di Masjidil Haram. Demikian orang-orang jahiliyah, hilang akal sehat mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah untuk membersihkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Serta pada akhirnya dilarang tawaf di dalam Ka'bah dengan apa? Dengan telanjang. Itu baru terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tahun 8 berhala-berhala dibersihkan. Kemudian tahun 8 Hijriah masih banyak orang tawaf telanjang. Tahun ke-9 masih ada. Tahun ke-10 sudah tidak ada. Tahun 9 diumumkan oleh Ali bin Abi Thalib, mulai tahun ini tidak boleh tawaf dengan telanjang. Orang-orang musyrik tidak boleh datang ke Masjidil Haram. Baru tahun 10 Hijriah Ka'bah ini murni untuk umat Islam. Dan Rasulullah SAW haji pada tahun itu dan dinamakan haji apa? Haji Wada. Jadi kota Mekah murni untuk umat Islam. Jadi pada tahun ke-10 Hijriah tidak ada lagi orang musyrik yang berani untuk beribadah di Masjidil Haram. Itulah makna firman Allah, wa anta hillun bihadal balad. Engkau diizinkan, engkau dihalalkan, engkau diizinkan untuk menghalalkan, untuk menaklukkan kota Mekah yang sebelumnya adalah kota kafir supaya menjadi kota apa? Islam, negeri kesyirikan, negeri kekufuran, supaya menjadi negeri Islam. Sehingga setelah Fathu Makkah, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah setelah penaklukan kota Makkah. Kenapa? Karena kota Makkah sudah menjadi negeri apa? Islam. Jadi tidak ada lagi. Rasulullah SAW melarang para sahabat yang belum hijrah, kalian jangan hijrah lagi. Hijrah dari Makkah ke Madinah sudah selesai. Itu pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah.
Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan kesucian kota Mekah. Beliau menukil atau menyebutkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim. Inna hadzal balada harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini, itu negeri Mekah, diharamkan Allah, disucikan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun, maka kota Mekah adalah kota yang haram, kota yang suci. Bihurmatillah, disucikan oleh Allah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La yuqdadu syajaruhu, jadi pohonnya tidak boleh ditebang, jadi rumputnya tidak boleh diambil. Wala yuhtala khalahu, kemudian durinya, jadi durinya tidak boleh diambil, rumputnya tidak boleh diambil. Kemudian di dalam riwayat yang lain, wala yunaffaru sayduha, burung-burungnya atau binatang buruannya tidak boleh diusir. Sekarang banyak jamaah umroh, kasihan mereka. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka semuanya. Ketika melihat burung merpati banyak, mereka bikin konten. Jadi mereka mengusir burung sehingga terbang semuanya, divideokan. Ini subhanallah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana ingin umroh yang mabrur, ingin haji yang mabrur, tapi melanggar peraturannya Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh kalau kita lewat, karena saking banyaknya burung merpati lewat dengan sengaja, tidak sengaja. Ada burung yang terbang. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Insya Allah tidak mengapa, apabila itu benar-benar jalan. Tapi kalau kita lewat, lari untuk mengusir mereka supaya terbang, kan kelihatannya kan bagus kalau dikontenkan. Untuk semuanya itu dijadikan konten. Tawaf konten, sa'i apa? Konten, doa pun konten. Kalau lagi gini khusyuk, divideokan sebentar. Videonya selesai, gak doa. Ini apa ini? Naudzubillah. Ini doa kok dikontenkan, kelihatannya khusyuk di depan Ka'bah. Kemudian setelah kontennya selesai tidak berdoa. Itu model manusia di akhir zaman, banyak yang seperti itu. Sampai kita miris melihat, ya Allah. Rasulullah SAW melarang binatang buruannya tidak boleh diusir. Para ulama mengatakan, siapa yang berburu di tanah halal, kemudian buruannya ini lelah, lari ke tanah haram, sudah kelelahan, tidak boleh ditangkap di tanah haram. Di tanah halal, buruan halal. Contohnya apa yang halal? Katakan burung onta, itu katanya sangat lezat. Wallahu a'lam. Ini burung onta itu halal buruannya. Kalau lari ke tanah haram, jadi apa? Jadi haram, tidak boleh diburu, diusir saja tidak boleh. Maka merpati banyak sekali, yang terbanyak mungkin di dunia ada di Mekah dan di Madinah. Kenapa? Karena haram, mengusir haram. Apalagi memburunya. Jadi kalau kita lewat, ya lewat saja, jangan sambil mengusir mereka. Ini mengurangi pahala umroh. Ini mengurangi pahala umroh seseorang. Naudzubillah. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Aku dihalalkan sesaat saja di siang hari, yaitu dari waktu duha sampai asar. Jadi Nabi SAW diizinkan menghalalkan haramnya kota Mekah dari waktu duha sampai asar. Kemudian waqad adat hurmatuhal yaum ka hurmatiha bil ams. Sekarang kesuciannya kembali lagi seperti kesuciannya hari kemarin.
Ala falyuballighi syahidu al-ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir menyampaikan hadis ini kepada orang-orang yang tidak hadir. Jadi pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kota Mekah itu adalah kota yang haram. Dihalalkan cuma antara waktu duha dan asar. Untuk apa? Untuk membersihkan berhala-berhala yang ada di kota Mekah, supaya menjadi simbol tauhid la ilaha illallah yang sebelumnya dijadikan oleh orang-orang Quraisy menjadi simbol kesyirikan. Naudzubillah. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam ketika merenovasi, membangun ulang Masjidil Haram, diperintahkan oleh Allah supaya menjadi simbol la ilaha illallah. Bangunlah Masjidil Haram supaya orang-orang haji di situ, supaya orang-orang tawaf, supaya orang-orang iktikaf beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa walidin wa ma walad. Demi ayah dan demi anak. Demi ayah dan demi anak. Maknanya umum. Di antara para ulama mengatakan demi Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam adalah abul bashar, ayahnya manusia. Jadi nenek moyangnya manusia siapa? Nabi Adam alaihissalam, bukan Homo sapien, bukan monyet. Kita ini anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Allah bersumpah wa walidin wa ma walad. Demi ayah dan demi anak, yaitu demi anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Ada yang menafsirkan wa walidin, demi ayah, yaitu demi Nabi Ibrahim. Wa ma walad, dan demi anaknya, terutama Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak punya anak, sampai usia 80 tahun tidak punya anak. Kemudian Ibunda Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikahi itu Ibunda Hajar. Tidak lama kemudian Ibunda Hajar hamil. Kemudian melahirkan itu anaknya yang tercinta, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini baru beberapa hari saja Allah menguji Nabi Ibrahim supaya Nabi Ismail yang bayi dibawa ke Mekah. Ketika itu tidak ada penduduknya, tidak ada tanaman, tidak ada air. Ibunda Hajar bersama anaknya itu Nabi Ismail berangkat bersama Nabi Ibrahim. Setelah tiba di Mekah, Ibunda Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Ibunda Hajar memanggil, wahai Ibrahim, wahai suamiku, engkau tinggalkan kita di sini. Tidak ada penduduknya, tidak ada tanaman, tidak ada makanan kecuali bekal kita saja. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian Ibunda Hajar bertanya, Allahu amaraka, apakah Allah yang memerintahkanmu? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Itu tak jawabannya. Naam. Ibunda Hajar langsung yakin, idzan lam yudayyi'ana. Kalau demikian Allah tidak akan apa? Menyia-nyiakan kita. Subhanallah, ini kuatul iman. Jadi kisah para nabi itu bukan sandiwara, bukan drama panggung, kehidupan nyata. Kisah yang sangat masyhur. Sampai pada akhirnya Nabi Ismail apa? Kehausan. Makanannya habis, minumannya habis, air susu pun habis.
Ibunda Hajar lari mondar-mandir mencari air antara Safa Marwah, Safa Marwah. Kemudian pada akhirnya sampai 7 kali Ibunda Hajar kembali kepada anaknya. Ke Safa balik ke anaknya, ke Marwah kembali ke anaknya. Terus seperti itu. Kemudian Ibunda Hajar melihat air, yaitu ada malaikat Jibril. Kemudian di bawah kaki Nabi Ismail ada air yang mulai meresap. Saking gembiranya Ibunda Hajar, Air tersebut langsung digali. Rasulullah SAW menyayangkan. Beliau bersabda, rahimallahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati ibunya Nabi Ismail, yaitu Ibunda Hajar. Lau tarokathu, kalau sekiranya dia tidak menggali, maka bukan menjadi sumur Zam-Zam, menjadi sungai Zam-Zam, lebih banyak lagi. Lakana ainan ma'ina. Para ulama mengatakan karena ketika itu Ibunda Hajar kurang kesabarannya. Sekiranya dia lebih bersabar lagi, maka sumur Zam-Zam bukan menjadi sumur Zam-Zam, tapi sungai yang besar. Lakanat ainan ma'ina. Kemudian kisah sumur Zam-Zam sampai sekarang menjadi sumur yang paling menakjubkan di dunia, yang airnya berkah, mengenyangkan dan menyembuhkan. Kemudian Nabi Ibrahim ini menjenguk 1 bulan sekali atau beberapa hari sekali, naik buraq. Para ulama menjelaskan ada riwayat Nabi Ibrahim yaitu menjenguk keluarganya naik buraq. Kemudian di waktu Nabi Ismail sudah dewasa, baru dewasa, Allah lagi menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat, yaitu Allah memerintahkan supaya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Jadi subhanallah, para nabi itu meraih surga dengan pengorbanan yang sangat besar. Jadi manusia hari ini kepingin meraih surga dengan santai-santai, dengan dimanja. Sampai ada istilah kecil dimanja, besar foya-foya, tua kaya raya, mati ingin masuk surga. Ini gimana? Jadi Nabi Ismail yang kepingin punya anak yang kehadirannya ditunggu-tunggu, ketika anaknya hadir disuruh hijrah. Ketika anaknya dewasa, hampir atau baru dewasa, disuruh menyembelihnya. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail balagha, telah balik, ma'ahu sa'ya, itu bisa membantu orang tuanya. Allah Nabi Ibrahim berkata, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, wahai anakku, lihatlah bagaimana pendapatmu. Jadi Nabi Ismail ini didikan Ibunda Hajar, didikan istri yang salihah, istri yang bertakwa kepada Allah. Nabi Ismail berkata, qala ya abadi, wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas salihin, minas sabirin, engkau akan menjumpai aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah diri, wa tallahu lil jabin, Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail di pelipisnya. Jadi ayah siapapun tidak tega menyembelih anaknya dulu. Tetapi karena perintah Allah, apa boleh buat? Nabi Ibrahim membaringkan anaknya tengkurap, supaya kalau disembelih tidak melihat wajah anaknya.
Maka Nabi Ibrahim menghunuskan pedangnya. Ketika hendak ditarik, Allah memanggilnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'yah, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas kebaikan orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat berat. Jadi ujian menyembelih anak itu berat sekali. Allah mengatakan demikian. Tidak akan sanggup orang-orang biasa. Orang dia uji biasa kecil saja tidak kuat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin adim. Kami tebus dengan sembelihan yang agung. Ini malaikat Jibril turun membawa domba dari surga sebagai ganti, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ayat ini diartikan sebagian ulama wa walid, demi ayah, yaitu demi Nabi Ibrahim. Wa ma walad, dan demi anak keturunannya, terutama Nabi Ismail, karena Nabi Ismail hidup di Mekah, tinggal di Mekah dan meninggal dunia di Mekah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah kalau ada pertanyaan kita jawab setelah kita tutup majelis ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.